Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngejawab apa yang aku udah lempar dari Q&A, kotak box Q&A yang aku tulis di Instagram. Aku post di Instagram. Jadi kemarin itu awalnya aku iseng kayak udah lama nih nggak ada tektokan sama netizen gitu ya kan, pengen bikin konten. Tapi kontennya apa ya? Tapi terus habis itu kepenasaran kayak pengen, oh iya bikin Q&A terus jawabnya di YouTube gitu. Banyak banget yang tulis pertanyaannya dan lucu-lucu sih jujur. Aku sampai bikin 2 kali postingan yang mana aku pikir kayak ini seru banget nih kalau sebenarnya bisa aku jawab satu persatu gitu. Tapi pada kenyataannya saking banyaknya dan pertanyaannya cukup random, jadi aku filter beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis. Aku akan jawab di vlog kali ini. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan yang udah aku filter. Jadi 6 pertanyaan ini yang mungkin aku bisa jawab di YouTube channel aku kali ini, di video kali ini. Yang pertama itu dari Alicia Putri underscore Rianto. Pertanyaannya simpel banget. Kakak umur berapa? Kalau ditanya umur, orang biasa bilang kayak, aduh jangan-jangan tanya umur dong gitu kan, sensi. Kalau aku sih enggak, ya umur aku masih 17. Enggak, tapi bohong. Umur aku tahun 2021 ini 30 karena aku kelahiran 91. Jadi tahun depan di bulan Maret nanti aku akan umurnya 31. Nggak kelihatan kan? Mudah-mudahan nggak kelihatan kalau udah 31 ya. Oke, next. Dari eh, Riza Astira, Riza Astira. Pertanyaannya, lagi sibuk apa sekarang? Kalau ditanya lagi sibuk apa sekarang, jujur di tengah pandemi ini aku bersyukur karena apa? Karena aku masih bisa menjalankan segala sesuatu kesibukan yang bisa dipercayakan kepada aku gitu. Jadi untuk atletnya masih jalan, terus abis itu untuk dari segi pekerjaannya pun juga masih dikasih kepercayaan untuk bikin konten, abis itu ngedit video juga untuk di PT Ricu Perkasa Utama ya, yang kerja sama Kak Riki Cuaca. Begitupun juga aku iseng untuk lanjutin lagi YouTube channel aku, udah lama nggak aktif. Dan ini salah satunya Riza ini yang selalu push aku untuk selalu kreatif gitu. Jadi kayak come on, udah lama banget aku buat YouTube ini sebenarnya dari 2012. Kalau teman-teman ngeliat dari 2012 cuma upload video tanding, dan bulan Juli tahun ini 2021 aku coba mulai aku create satu-satu vlognya, meskipun daily vlog apa segala macam. Cuma aku pikir kayak iyalah, daripada disimpan-simpan momen-momen yang lucu-lucu ataupun yang memang bisa untuk dikenang ke depannya, jadi aku bikin vlog dan rajin-rajin bikin kayak gini ya. Nggak ngejar apapun sih, cuma kayak pengen punya dokumentasi pribadi aja gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi, kalau ditanya sibuk apa sekarang, yaitu kesibukannya puji Tuhan lumayan banyak. Dan oh iya, satu lagi, ada beberapa brand yang kasih kepercayaan ke aku untuk jadi ambasadornya. Jadi aku bersyukurlah untuk saat-saat ini gitu ya, untuk saat ini dikasih banyak kepercayaan sama orang-orang yang bisa terlibat bekerja sama aku gitu. Thank you buat Riza. Yang ketiga dari @kenny Dino. Ini temen SMP, temen SMA. Pertanyaannya, kapan nikah? Aduh. Kalau ditanya kapan nikah, ini aku nggak bisa jawab. Pengennya sih jawab, cuma kayak apa ya? Lihat situasi aja lah ya gitu ya. Karena untuk hal yang kayak gini kan jatuhnya ke pribadi banget. Dan buat aku kalau ditanya kapan nikah, nggak ada target seperti apa secara pribadi. Tapi ya kalau memang rezeki dilancarkan dan semuanya dipersiapkan dengan matang gitu ya, nantilah undangannya akan dikasih. Pakai undangan gak ya? Kalau sekarang bukan undangan, tipenya virtual gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan ataupun berapa tahun ke depan lagi gitu ya, udah nggak pakai virtual, jadi bisa acara langsung. Thank you buat si Kenny. Next dari Bugi Widodo, @Bugi Widodo. Ini teman Apnon.
Bang, ketakutan terbesar apa? Nggak punya duit. Nggak bercanda. Ini kalau ditanya ketakutan terbesar apa, jujur aku bisa bilang ya nggak punya duit sih, benar sih ya. Karena kalau nggak punya duit kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau, bener nggak sih? Nggak punya duit nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak sih? Ya juga gitu ya. Sekarang ke toilet aja harus bayar gitu. Kecuali ke toiletnya di SPBU. Sekarang udah gratis. Nggak bercanda. Jadi kalau ketanya ketakutan terbesarnya apa, kalau aku tuh bisa dibilang ketakutan terbesarnya adalah eh dikecewain mungkin ya. Karena satu, mungkin udah punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Memberikan kepercayaan terbesar kepada orang-orang di sekitar, abis itu dikecewakan dengan hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan, sehingga sampai komunikasinya terputus ataupun memang jadi malah kecewa dan akhirnya malah berantem. Itu sih yang membuat aku kayak kalau bisa nggak terulang gitu, meskipun sering terjadi. Jadi kayaknya aku saat-saat ini mungkin dari 3 tahun belakangan aku coba selalu memanage ekspektasi, terus habis itu untuk menjaga circle aku gitu ya, mana orang-orang yang memang bukannya milih-milih tapi lebih ke tepatnya adalah mana yang lebih tepat untuk bener-bener eh, memberikan sedikit cerita tentang apa yang memang bisa didiskusikan gitu. Bukan berarti orang-orang yang lainnya tidak tepat, tapi lebih kepada ya menjaga aja supaya hal-hal yang krusial ataupun hal-hal yang pribadi itu eh, tidak jadi konsumsi ataupun hal yang besar untuk malah loh kok dia jadi begini, oh kok dia jadi begini gitu. Jadi malah nanti ujung-ujungnya berantem. Itu sih yang memang jadi salah satu poin pertanyaannya si Bang Bogi Widodo ini, ketakutan terbesarnya apa. Itu buat aku. Dan mungkin satu lagi kali ya, di luar nggak punya duit sama yang tadi, sama mungkin satu lagi adalah ketakutan terbesar aku adalah kalau sakit. Aku tuh rentan banget namanya sakit, drop, kecapean. Jadi fokus untuk menjaga kesehatan itu sangat penting buat aku. Kalau udah berurusan sama rumah sakit, aduh, itu bener-bener yang buat aku angkat tangan kayaknya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari ms.sahetapi. Enggak tuh bacanya bener apa ya? ms.sahetapi. Iya betul, itu kali ya. Kakak ikut gimnastik dari kapan? Terus badannya lentur harus ngapain? Oke, kalau ditanya ikut gimnastik dari kapan, dari aku kelas 5 SD. 5 SD itu mulai latihan-latihan, terus kelas 6-nya stop karena ujian nasional. Dulu papa tuh killer banget, jadi kayak oke, kalau sini ujian, urusan sekolah itu nggak boleh diganggu gitu. Terus habis itu mulai lagi di SMP kelas 1 aku mulai latihan, kelas 2, terus kelas 3-nya mau UN stop juga lagi. Jadi itu dari awalnya di kelas 5 SD. Puji Tuhan sampai sekarang masih aktif. Ya karena apa ya, karena buat aku gimnastik jatuhnya mungkin passion kali ya, jadi seneng aja gitu sampai sekarang. Terus abis itu sekarang juga punya klub kan, Martial Gymnastik, untuk pembinaan jangka panjang. Buat aku adalah ilmu yang aku punya dikemanain lagi gitu kalau seandainya nggak bisa dibagiin. Jadi aku bikin atau create klub itu untuk adik-adik yang pengen memang latihan, terus aku bisa punya ilmu, bisa aku tularkan untuk mereka berprestasi, ataupun mereka setidaknya awalnya sehat gitu ya, punya badan yang bagus, sadar akan kesehatan, sadar akan olahraga. Itu poin yang pertama yang paling penting sih. Kalau seandainya nanti adik-adik dari Martial Gymnastik ataupun orang-orang yang memang pernah terlibat di Martial Gymnastik di project aku itu berprestasi, mau ambil step selanjutnya ataupun memang mau turun menjadi atlet yang profesional gitu ya, dengan senang hati ya kan. Terus apa tadi? Terus badan lentur harus ngapain? Badan lentur harus ngapain? Ada dua nih. Yang pertama emang lentur dari lahir, satu lagi yang kedua adalah memang dilatih untuk menjadi lentur. Ada yang memang kita basically-nya adalah punya skill badan yang lentur, udah bawaannya udah lentur aja gitu, kakinya mau split tiba-tiba bisa split gitu. Aku salah satunya yang itu, karena dulu pas selesai ngeliat pertandingan, aku inget banget selesai lihat pertandingan gimnastik, terus aku pulang sama mama gitu ya.
nyampe rumah tuh aku praktekin gitu, kayak tiba-tiba mau mempraktekkan apa yang aku lihat, habis itu aku nunjukin ke papa aku kayak tiba-tiba bisa split, terus tiba-tiba bisa ngangkat posisi straddle press gitu. Jadi kayak itu kayaknya udah apa ya, bawaan kali ya, bawaan lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang pengen belajar split itu bisa juga, nggak ada kata terlambat, karena sama dari anak-anak martial gymnastik yang basic yang nggak bisa split, aku push untuk latihan split, latihan flexibility, itu semuanya sekarang bisa. Tergantung baik lagi bagaimana mau berlatihnya, atau malas-malasan, atau kayak dikit sakit ngeluh atau segala macam. Jadi bisa banget, bahkan umur udah apa ya, udah umur kepala 30-an pun kalau sebenarnya memang dia mau latihan kelenturan, buat aku sih bisa-bisa aja gitu. Jadi tidak ada kata tidak bisa gitu, karena badan kita ini sebenarnya magic. Dalam arti adalah magicnya yaitu diapain aja bisa kalau memang kita mau berlatih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Next pertanyaan, oh ini terakhir, ini dari Febrin Rosahidian. Ini atlet juga nih, atlet dari Babel, Bangka Belitung. Kak, gimana sih biar atlet daerah dapat info bisa ikut perlombaan, keluar dan berprestasi di dunia? Oke, cukup menarik pertanyaannya Febrin. Gimana cara atlet daerah dapat info bisa ikut perlombaan keluar dan berprestasi di dunia? Sebenarnya untuk informasi kejuaraan dunia, semua atlet, khususnya untuk atlet aerobik gimnastik gitu ya, semuanya sebenarnya bisa dapetin informasi itu dari websitenya resmi FIG ataupun kompetisi-kompetisi yang ada di luar negeri gitu ya. Simple deh, kalau seandainya teman-teman mau rajin atau teman-teman atlet mau rajin, buka FIG event, terus habis itu cek kalender eventnya, cari tahun. Kalau aku biasanya langsung klik dari 01 Januari 2000, contohnya ya tahun depan 2022 sampai 31 Desember 2022. Itu akan keluar semua data-datanya, dan kalau rajin akan ketahuan tuh, oh bulan ini pertandingan ini, bulan ini pertandingan di mana gitu. Dan ada dua kategori, yang mana yang satu adalah open club, yang mana satu negara itu buka pertandingan secara open aja, ibaratnya kayak kita nih ke jurnasnya kita, terus kita ngundang orang luar negeri untuk ikut berpartisipasi, namanya open. Abis itu ada kejuaraan resmi dari yang FIG-nya. Jadi FIG-nya itu membuka seri, World Championship, ataupun kejuaraan-kejuaraan lainnya, itu yang memang beda event gitu. Jadi, nah teman-teman itu sebenarnya teman-teman atlet itu bisa ikutin itu semua gitu. Tinggal lihat aja tanggalnya, bulannya. Habis itu ya tinggal di ACC, maksudnya ibaratnya di forward ke PB Persani. Menurut aku ya itu bisa. Dan kalau seandainya memungkinkan ya kegiatannya pas, tidak terburu-buru juga waktu persiapannya, ya teman-teman daerah semua bisa berangkat sebenarnya. Tapi disarankan untuk melakukan jenjang ke step selanjutnya ke luar negeri, lebih baik teman-teman itu fokus untuk bertanding di kejuaraan nasional. Dalam arti adalah ya kalau seandainya ada kejuaraan nasional atau kejurnas, ya ikut. Terus habis itu kayak mungkin ada Porda atau apapun, kejuaraan-kejuaraan per klub open gitu ya, ikutin aja gitu, minta informasi sebanyak-banyaknya dan ikut aja. Dari situ kalian akan terbiasa untuk bertanding. Habis itu skill kalian pun juga akan upgrade, dan akses untuk kalian berprestasi untuk di jenjang selanjutnya itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena buat mencari pengalaman kan kita tidak bisa tiba-tiba langsung loncat ke step yang internasional atau apapun itu gitu. Jadi tahapannya sebenarnya seperti itu. Dan kalau teman-teman mikir kayak, oh enggak kan pengen coba untuk langsung ke luar negeri gitu ya ibaratnya, ya silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau dipikir-pikir spend uangnya itu akan lebih besar, biayanya akan lebih besar ketimbang teman-teman ikut atau mempersiapkan diri dulu di tahap kejuaraan klub, kejuaraan daerah, kejuaraan yang memang kejurnas yang dibuat di Indonesia sendiri gitu. Kalau seandainya nggak ada, ataupun mungkin dari diskusi dari pelatih daerah, ataupun kok belum ada informasi untuk kejuaraan nih,
ya daripada nunggu ya bikin gitu ya. Bikin aja kejuaraan klub gitu ya, ibaratnya di CC ke pengurus, abis itu bikin mengundang, kan sama aja. Jadi kalau bisa nunggu nggak ada kabar ya lebih baik create sehingga kejuaraan itu ada dan kalian bisa dapetin juga, oh ternyata saya ada di tahap ini gitu, di level ini, sampai di titik ini udah bisa di juara 3 besar kah, ataupun memang sekarang progresnya lebih bagus kah tampilnya gitu, seperti itu. Jadi kalau balik ke pertanyaannya Febrin, ya itu dia tadi aku bilang, bisa aja semua link bisa dapat informasinya dari situs resmi FIG, ataupun bisa kalau dari pengurus atau pelatih bisa langsung tanya ke PB Persani gitu ya. Informasi itu pasti akan ada lah, akan diberikan gitu. Tapi teman-teman atlet ataupun pelatih yang memang mau ke step selanjutnya atau mau mencoba, ya silahkan. Itu informasi itu pun ada, dan kalian langsung bisa aja mention ke ataupun kontak ke PB Persani untuk mendapatkan akses ke sana. Misalnya mau bertanding ke luar negeri gitu ya, bawa nama klub ataupun ikut yang kejuaraan opennya, silahkan. Tapi ya gitu nggak murah. Satu atlet, pelatih, dan juri. Oh iya, keluar negeri itu harus bawa juri ya, perwakilan bawa juri. Jadi satu berangkat itu paling tidak satu atlet berangkat membawa pelatih dan membawa juri, karena itu adalah standar kita untuk pergi ke luar negeri. Begitupun juga berangkat itu membawa juri yang memang sudah mempunyai brevet internasional. Itu aja udah habisin tiketnya 3 orang. Kalau kita kejuaraannya ke Jepang, let's see, ataupun around Asia, ya sekitar satu tiket pesawat PP Jepang lah ibaratnya. PP-nya kurang lebih 7 juta, 8 juta. 8 kali 3, 24 juta. Buat tiket doang. Belum visa, belum penginapan, belum akomodasi lain-lain segala macamnya. Di sana, biaya pertandingan, habis itu, wah banyak deh persiapan. Apapun itu semuanya, kalian bertanding. Itu dia. Alangkah baiknya ketika kalian memang benar-benar mau mempersiapkan itu, ya udah bikin aja di persiapan diri untuk di kejuaraan nasional ataupun open club yang ada di Indonesia. Biayanya akan bisa lebih tekan dan prestasinya kalian bisa tahu nih di mana. Kalau mau cari pengalaman atau mau cari referensi, YouTube banyak sekali. Teman-teman bisa cari itu semua. Kalau mau cari pengalaman, ya itu stepnya dari situ aja. Menurut aku ya. Tapi kalau memang mau langsung coba, silahkan. Akhirnya ini adalah yang ditunggu-tunggu pasti. Untuk pengundian siapa yang akan beruntung mendapatkan, satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan giveaway dari aku. Aku udah tulis di sini Instagram teman-teman yang udah menuliskan pertanyaan di box Q&A yang aku post di Instagram. Ini ada banyak, dan siapa yang beruntung aku nggak tahu. Mudah-mudahan nama-nama dari kalian bisa muncul di sini. Dan peraturannya adalah ketika nama ini muncul, 24 jam, 7 kali 24 jam. Jadi aku kasih waktu 1 minggu dari postingan video ini muncul. Teman-teman harus kontak aku di Instagram ya, kontak aku di Instagram, berarti kalian nonton gitu ya. Kontak aku di Instagram pemenangnya, dan langsung kasihin aja nomor telepon. Nanti untuk boleh GoPay ataupun OVO, nanti aku akan langsung top up ke nomor telepon kalian gitu. Kalau nggak ada ya udah, bisa lah aku kasih lah ntar di Shopee gitu mungkin. Loh kok jadi banyak pilihannya jadi banyak, tapi nggak apa-apa, itu rezekinya kalian yang dapetin gitu ya. Oke, langsung nggak pakai panjang lebar, kita mulai aja kali ya. Spin the wheel-nya sudah aku siapin. Siapakah yang akan beruntung? 3, 2, 1 and go. Oke. Yang beruntung adalah ms.sahetapi. Selamat kamu yang mendapatkan voucher senilai Rp250.000. Nanti langsung kamu kontak aku di DM Instagram, langsung kasih nomor telepon yang ada aplikasi GoPay-nya ataupun OVO-nya. Atau kalau nggak ada dua-duanya, kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak ada. Kalau nggak ada dua-duanya ya boleh kasih
nomor yang Shopee ataupun aplikasi Shopee buat kalian mau belanjain bebas mau pakai apa. Oke, udah ya. Ini dia di yang beruntung adalah ms.sahetapi. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, thank you buat teman-teman yang juga sudah kasih pertanyaan-pertanyaan untuk di konten aku yang saat ini, yang aku buat ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya, pantengin terus aja di Instagram aku, siapa tahu aku akan bisa kasih informasi ataupun ada box Q&A lagi yang bisa teman-teman yang beruntung bisa teman-teman dapatkan gitu ya untuk giveaway ataupun konten-konten lainnya lah. Thank you semuanya, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.